Menurut pepatah lama, makin banyak beli, makin rugi. Kalau beli sedikit, gak bisa dapat apapun. Aku pasang. Ayo, pasang. Besar. Pasti bisa ya, pasang. Aku pilih angka kembar. Sudah dikunci ya. Besar. Pasti besar. Besar. Ya. Astaga, dia bisa nebak angka kembar. Semua keluar. Kamu tinggal dulu. Pak. Silakan duduk. Aiden, 3 tahun lalu, kamu ikut turnamen Dewa Judi. Bikin semua takjub. Dan jadi orang terkenal. Dalam 3 tahun ini, kamu sapu bersih kasino top dunia. Dan tidak terkalahkan sampai masuk daftar hitam. Kasino dari berbagai negara. Mereka panggil kamu Dewa Judi. Aku nggak akan judi lagi. Kenal kan? Vian. Dia bakal ikut turnamen Dewa Judi tahun ini. Dan karena itulah, dia diincar oleh Andi dari Sekte Biru dan Rizal si Master Ilusi. Negara butuh kemampuan buat nyari tahu siapa dalang sebenarnya dari turnamen Dewa Judi ini. Pak, apa dia bisa tangani kasus ini sendirian? Menurutku, dia bukan dewa judi. Buka dan lihat sendiri. Hah, nggak masuk akal. Kapan dia? Ini demi masyarakat. Juga demi dia. Perhatiin baik-baik. Ini jurus andalan Dewa Judi. Wah, Tuan Vino, jurus Anda luar biasa. Ini namanya jurus 6 pilar. Jurus khasnya Dewa Judi. Kamu buta ya? Vino, apa yang kamu lakukan? Ambil itu. Aku nggak habis pikir. Dulu kamu yang tega ninggalin kakakku tanpa pamit. Sekarang malah jadi pekerja serabutan. Dan numpang tinggal sama kakakku tanpa tahu malu. Kok bisa kamu betah numpang di sini? Udah, jangan ribut lagi. Kakak, aku cuma kasih dia pelajaran. Kerja yang serius. Jangan cari masalah. Gawat. Vino, Andi udah sampai di kota sungai. Andi udah sampai di kota sungai. Iya. Dia ngincer slot di turnamen. Aku bakal ikutin terus. Ambil uangnya dan pergilah. Kedai ini udah makin sepi. Satu-satunya harapanku cuma hadiah turnamen Dewa Judi ini. Kalau slotnya direbut lagi sama Andi, kedai ini bakal tutup beneran. Percuma juga kamu di sini. Bawa uang ini dan cari jalan lain. Aiden! Aku gak bakal cerai sama kamu. Aku Vian, walaupun harus mati, aku tetap mau jadi wanitamu. Kalau kamu pergi hari ini, aku bakal mati di depanmu. Vian! Maaf ya. Aiden! Vian, kamu pasti benci aku ninggalin kamu. Tapi, bentar lagi aku akan masuk penjara. Apa yang bisa kulakukan? Pak Andi emang jago. Tapi jurus ilusinya masih bisa dipelajari jejaknya. Yang lebih hebat, itu kakaknya. Namanya Rizal. Katanya jurus ilusinya bisa ganggu pikiran orang. Dan bikin hati merah dilihat sebagai hati hitam. Kartuka dilihat sebagai as. Antara ilusi dan kenyataan nggak bisa diprediksi. Itu benar sekali. Selama ini, belum ada yang bisa mecahin masalah ini. Ada caranya. Pecundak, apa katamu? Jurus ilusi Rizal bisa dipecahin. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan?
Intinya jurus ilusi itu main di 5 indera manusia. Asal bisa matiin 5 indera itu. Lihat dunia dengan mata pikiran, taruhan dengan hati, dan menang dengan niat. Baru bisa mecahin jurus itu. Bertaruh dengan hati dan menang dengan niat. Ngomongnya gampang, tapi siapa bisa berhasil? Gak masuk akal. Aiden, kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong. Jangan cuma bisa ngomong aja. Enggak. Pernah ada yang berhasil. Dan dia itu Dewa Judi. Hadirin sekalian, sejak Rizal kalah dari Dewa Judi, dia akui Dewa Judi sebagai gurunya. Dan selama ini udah jarang turun tangan sendiri. Yang penting sekarang, kita harus fokus ke cara hadapin Andi. Gawat, gawat. Pak Andi udah datang. Kedai teh angin ini katanya buka buat siapa aja. Tapi kok aku malah dihadang di luar. Dasar gak tahu diri. Aku harus memukulmu sampai mati. Ya? Boom! Jangan! Tunggu dulu. Pak Andi, udahlah. Buat apa nyusahin pelayanku? Di kedai teh kami ada banyak teh bagus. Gak tahu hari ini Pak Andi datang. Teh apa yang Anda inginkan? Katanya Bu Fian mau ikutan turnamen Dewa Judi ya. Kebetulan banget, aku juga lumayan tertarik dengan slot itu. Oke. Kalau Pak Andi mau main, maka aku akan temani sampai akhir. Pasang taruhannya. Taruhan awal 20 juta. Kalau nggak main, cabut aja. Kak, silakan bagi kartunya. Selamat datang, Pak Rizal. Dia beneran datang. Tangan licik. Kayaknya belakangan ini ilmunya Rizal semakin hebat. 40 juta. Aku menyerah. 60 juta. Aku nggak ikut. Mereka berdua udah nyerah. Cuma tuper aja. Kamu berani buka lawan kartu milikku? Kartu bawahnya itu 5 klub. Cuma bisa nyerah aja. Three of Kind aja udah sombong. Pantas saja orang mengejekmu. Taruhan Pak Andi juga nggak banyak. Dia cuma nipu dikit. Kamu malah nggak ikut. Kalau nggak ngerti, mending kamu diam aja. 60 juta. Aku buka. Pak Andi, kamu terus nggak all in ya? Mau mainin mental orang? Kamu mau main curang ya? Kamu kira aku bego? Kartuku full house. Masih ada yang mau dibantah? Beneran full house. Putaran ini aman. Aman. Aman apaan? Full house aja hebat ya? Aku punya Four of Kind. Hasil taruhannya udah jelas. Slot ini sekarang milik kami. Untuk uang di atas meja itu akan sekalian ku ambil. Jangan pergi dulu. Bu Fian? Masih ada urusan apa lagi? Apa kamu mau ajak aku minum teh lagi? Atau kamu mau berlutut minta ampun sama aku? Aku mau taruhan. Sekali lagi denganmu.
Kak, kamu gila ya? Nggak ada yang bisa kita taruhkan lagi. Bu Fian, kamu udah kehilangan akal karena kalah ya. Masih ada yang bisa kamu pertaruhin? Uang? Slot itu? Jangan-jangan kamu mau taruhin tubuhmu itu. Pak Andi, aku mau taruhan pakai kedai ini. Aku mau taruhan pakai kedai ini. Kak, kedai teh angin itu kerja keras kamu bertahun-tahun. Iya benar, Bu Fian. Kamu harus pikirin lagi, si Andi itu liciknya minta ampun. Kalau kamu berani taruhin kedai tehnya, terus kalah, kamu nggak punya apa-apa lagi. Slot turnamen udah direbut, kedai teh angin juga bakal hancur. Uang juga udah nggak ada. Tanpa dana, cepat atau lambat, kedai teh juga akan bangkrut. Daripada nunggu nanti, mending nekat aja. Kamu mau taruhan dengan seluruh hartamu ya? Oke. Kalau ada cewek cantik yang temenin, akan aku terima taruhan ini. Aduh, kayaknya kedai teh angin hari ini bakal ganti pemilik ya. Aku suka banget lihat kalian berjuang mati-matian. Hah? Maaf banget Nona Fian. Tanganku kepleset. Soalnya begitu lihat cewek cakep, aku langsung gak bisa fokus gitu. Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu... Gak masalah kok, lanjut kocok kartunya. Tunggu dulu. Pecundang, mau ngapain? Aiden, kamu gila. Gangguin taruhan. Kamu ingin mati ya? Bocah, apa maksudmu? Beraninya kamu langgar aturan di mejaku? Nggak ada maksud apa-apa. Cuma ngerasa kartu yang dibagi barusan. Ada yang aneh. Apa Aiden nemuin sesuatu? Jangan-jangan cara bagi kartunya beneran gak beres. Ini buat kamu. Sisa satu kartu aja. Brengsek. Pasti gara-gara bocah ini. Brengsek Pak apa Andi. kamu? Sebelumnya yang bagi kartu itu anak buahmu. Gimana kalau ronde ini kita ganti jadi anak buahku? Oke, aku beri kalian satu kesempatan. Tapi orang itu nggak boleh adikmu, juga nggak boleh pemilik kedai. Harus orang yang nggak ada hubungannya sama keluarga Arthur. Aku nggak mau lihat kalian curang lagi. Biar aku aja. Kalau mau orang yang nggak ada hubungannya dengan keluarga Arthur, kayaknya nggak ada yang lebih cocok daripada aku. Aiden, sialan. Ngapain kamu? Dengan kemampuan payahmu itu, asal pilih bandar juga lebih hebat darimu. Kak, jangan percaya sama dia. Di saat seperti ini, Aiden masih aja gangguin. Aku nggak ngerti kenapa pemilik nampung orang bego kayak dia ya. Aiden, sekarang bukan waktunya keras kepala. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Nona Fian, menurutku dia ini sangat cocok. Lagi pula dia udah lihat kartunya. Kalau mau nyesel, udah telat. Percaya sama aku. Kartunya straight. Aku fold. Dua kartu jelek. Sisa taruhannya tinggal segini. Dia nggak mungkin vote buat kartu ini. Nona Fian, aku all in. Kalau mau ikut tambah taruhan,
Aku bisa pakai slot masuk turnamen Dewa Judi sebagai taruhan. Kamu mau main trik apa lagi? Cuma mau kasih kamu satu kesempatan karena usaha kerasmu. Tapi kalau Nona Vian nggak mau, aku juga nggak masalah. Katakan. Aku mau kamu pertaruhkan baju yang kamu pakai itu. Andi, kamu nggak tahu malu, brengsek. Kamu manfaatin kesempatan saat Vian kehabisan taruhan. Benar-benar memalukan. Gimana? Tambah taruhan nggak? Ini putaran terakhir. Siapa tahu kalau kamu all in, bisa dapetin slot yang tadi lagi. Oke. Aku all in. Kalau kalian kalah, balikin slot turnamen itu ke kami. Oke, deal. Ayo bagi kartunya. Queen, atau kasih aku kartu as. Dewa Judi tolong bantuin, tolong ya. Dua, kamu kasih dia kartu yang paling kecil. Fiat, kamu kalah. Andi, masih ada satu putaran lagi. Ngapain buru-buru? Kakakku masih bisa dapat 4 of kind. Nggak usah ribut di sini. Udah jatuh baru nyesel. Nona Fiat, gimana kalau kamu yang bilang kartu terakhir ini masih perlu dibagi nggak? Gimana ya? Kartuku itu as diamond. Udahlah, biar aku aja yang katakan. Nona Fian, 3 as sebelumnya udah berdarah. Sekarang kartu dia cuma tinggal 1. As Demon. Masih mau dapat 4 of kind? Mimpi sana. Aiden, kalau kamu nggak maksa bagi kartu, kakakku nggak bakal kalah separah ini. Kalau sampai kakakku dipermalukan, kamu tanggung pakai nyawamu. Fian, mendingan vote dan ngaku kalah. Daripada ngaku kalah setelah kartu dibagiin. Tapi aku mau ingetin satu hal. Kalau enggak patuhi taruhan ini, saudara di belakangku ini, semuanya pernah nyicipin darah. Aku vote. Kartunya belum dibagi semua. Sebelum detik terakhir, jangan menyerah dulu. Bocah, kalau otakmu bermasalah, obati sana. Kartunya udah pasti. Kalau nggak percaya, ku kasih saran. Kamu yang gantiin dia main. Kalau ada keajaiban, akan ku kasih slot ini padamu. Tapi kalau kamu kalah, aku bakal habisin kamu. Oke. Ku temani kamu main. Aiden. Bagiin sisa kartunya. Ayo. Silakan bagi kartunya. Skopje. Giliranmu. Cepetan bagi. Jangan buang waktu. Cepat atau lambat juga mampus. Skop 2. Kan udah ku bilang tadi. Nggak perlu buka kartu terakhirnya. Kayak kamu gini. Cuma modal hoki. Bakal ku injak terus di bawah kaki. Aku punya 3 of kind king. Kamu sama dia. Taruhan hari ini. Semua aku ambil. Nona Fiat.
tinggallah di sini hari ini, biar ku nikmati pelan-pelan. Dan kamu bayar hutangnya sekarang juga. Tangkap dia! Tunggu dulu. Katamu, 2 itu kartu paling kecil kan? Benar. Ku ajari satu aturan lagi ya. Kalau kartu bawahmu juga 2, bisa jadi full house. Full house itu ngalahin Three of Kind. Itu berarti kamu menang juga. Sayangnya, Nona Vian darahnya sampai netes di kartu. Kartu terakhir itu pasti as. Nggak mungkin yang lain. Tapi gimana kalau kartu ini bukan kartu as? Kamu bohongin siapa? Jangan buang waktu. Cepetan buka kartunya. Dua! Apa? Three of Kind 2, full house. Full house? Wah, full house. Kita menang. 2, biar paling kecil, tapi juga bisa bikin keajaiban. Pak Andi, kamu kalah. Menang. Wah, benar. Andi, kamu emang brengsek. Ayah, kedai teh angin selamat. Ternyata 2 diamond. Pasti Bu Fia sengaja kasih celah biar si bocah itu dapat kesempatan. Bu Fian, kamu jago banget. Kartu aku emang as diamond. Kok bisa jadi 2? Aiden, dia beneran gak bisa jurus ilusi. Ande, kamu emang suka remehin orang. Kamu udah tertipu sama kakakku. Tunggu dulu. Akhirnya aku ngerti. Bocah ini pura-pura lemah buat ngalahin lawa. Kalian juga. Beraninya biarin orang bego jadi bandar. Kalian semua ternyata acting ya. Pak Andi, jangan-jangan kamu gak mau berikan slotnya ya? Sialan, kalian curang. Putaran ini gak sah. Kenapa nggak sah? Kalian pikir aku ini bego? Gimana ini? Hajar mereka. Baik. Tahan dulu. Aduh. Semua ketua harap tenang dulu ya. Kalau judi harus siap kalah, itu udah aturan dunia bawah. Kami berdua bersaudara, pasti ikutin aturan itu. Tapi ronde barusan itu agak aneh. Jadi aku usuli, adikku lawan si adik kecil ini sekali lagi. Kalau adikku kalah, akan kami berikan slotnya. Dan juga, mulai sekarang aku dan adikku nggak bakal sentuh dunia bawah lagi. Gimana menurut kamu? Tapi ronde barusan itu agak aneh. Jadi aku usulin adikku lawan si adik kecil ini. Sekali lagi, kalau adikku kalah, akan kami berikan slotnya. Dan juga mulai sekarang aku dan adikku nggak bakal sentuh dunia bawah lagi. Gimana menurut kalian? Setuju? Jangan bilang kalian takut. Berani taruhan nggak? Kalau nggak berani, berarti kalian curang. Kamu ini. Di sini, nggak ada yang takut. Aiden, kamu gila. Kamu pikir menang karenamu. Itu kan kartu kakakku. Kalau omong kosong lagi, jangan Vino, salahin. Kak, ini nyangkut soal turnamen Dewa Judi. Suruh orang kayak dia main. Kalau kalah, semua usaha kita akan sia-sia. taruhan atau enggak sama siapa? Jatahnya ada di tangan mereka. Kita nggak punya hak mutusin. Tapi, Kakakmu benar. Lihat orang yang jagain dia. Kalau main kasar, bisa ikut nyeret para pemilik kedai ini. Jadi sekarang, cuma bisa andelin Aiden aja. Anak muda, kamu sombong ya. Orang yang berani main trik di depanku cuma kamu. Nggak usah banyak omong. Buka kartunya. Kamu tahu nggak kenapa taruhan denganku? Pasti kalah. Karena keberuntungan cuma datang buat yang hebat.
Kayaknya hokiku juga bagus. Lihat itu, sepertinya dia akan menang. Oke, hebat. Tapi, full house di ronde sebelumnya cukup kamu pamerin seumur hidupmu. Keberuntunganmu udah habis. Kartuku skop 6. Aku mau lihat gimana kamu bisa menang. Emang Pak Andi selalu lebih unggul. Cuma modal 1 kartu aja udah bikin Aiden kepepet. Akhirnya tetap kalah. Udah aku bilang gak bisa andelin dia. Kita beneran kehilangan slotnya. Ya kakak, kok kamu bisa percaya padanya? Anak kecil, sepertinya kamu tahu sedikit trik curang. Tapi kalau kartumu itu skop as atau skop 6, berarti kamu curang dan akan kalah telak. Akan kuputusin urat tanganmu sendiri. Gimana kalau kamu yang curang? Aku? Sama saja. Tapi kamu nggak ada kesempatan lagi. Aku buka kartu duluan. Beneran skop 6. Nggak proper lagi ternyata. Main curangnya terang-terangan gitu. Pecundang ini mau mati ya? Aduh. Hah, aku kira kamu akan ganti kartunya biar enggak kehilangan tangan. Sekarang kamu bahkan nggak pura-pura lagi dan main curang. Menurut aturan, yang curang langsung dinyatakan kalah dan putusin urat tangan. Nggak apa-apa. Pisauku tajam banget. Nggak sakit. Emangnya aku curang? Di saat seperti ini jangan pura-pura bego. Kamu udah permaluin kedai teh angin. Pura-pura bego itu percuma. Aku yang buka kartu duluan. Kalau bukan kamu yang curang, masa aku yang curang? Kalimat terakhirmu itu benar. Setauku, kita pakai kartu warna merah kan? Pak Andi, Ah, berani ngecek kartu nggak? ayo cek aja. Hah? Kok bisa jadi warna biru? Kartu merahnya ada padaku. Pak Andi, mau jelasin dulu nggak? Nggak mungkin Pak Andi bisa salah. Jangan-jangan bocah ini yang tukar kartu. Tapi selain guruku, belum pernah lihat yang setangkas dia. Bocah, beraninya kamu! Kubunuh kamu! Aku! Berhenti! Ikut taruhan, harus siap kalah. Kamu sudah ketahuan curang. Andi, kamu kalah. Menang. Main curang. Sampah. Sampah. Mantap banget. Nggak nyangka, ternyata ada jagoan kayak kamu di kedai tes kecil ini. Boleh tanya, jurus ilusi kamu itu belajar dari mana? Dari aliran dan guru mana? Tua bangka, jangan muji dia lagi. Dia itu cuma pecundang di kedai teh kami. Biasanya suka lihat kami latihan jurus ilusi. Palingan cuma bisa dikit, kebetulan aja hoki. Pecundang? Nggak nyangka adikku bisa kalah sama orang yang nggak berguna. Jangan ganggu dulu. Pak Andi, soal slot udah kelar. Tapi sesuai aturannya, kamu hutang 1 tangan pada kami. Karena kamu udah ketahuan curang. Kamu benar. Siapapun yang ketahuan curang, langsung putusin urat tangan. Aturan ini, kamu yang bilang sendiri kan? Kak, aku nggak mau putusin tangan, Kak. Kak, jangan putusin, Kak. Kamu ngapain?
Gak. Soal slot emang udah selesai. Tapi urusanku sama keluarga Arthur baru dimulai. Urusanku sama keluarga Arthur baru dimulai. Dasar tua bangka, apa maksudmu? Banyak saksi di sini. Kamu mau ngelak ya? Ngelak? Heh. Aku Rijal gak pernah ngelak. Hah? Ngasih slot ke kalian itu karena aturan di meja judi. Aku terima. Dia itu adikku. Yang botak itu. Dia kalah sama pecundang dari kedai teh keluarga Arthur. Aib hari ini. Kalau nggak bisa dikembalikan, gimana aku bisa bertahan di dunia judi? Jadi apa maumu? Gampang. Adikku kalah sama keluarga Arthur. Benar. Masih ngutang satu tangan juga pada kalian. Hari ini aku pertaruhkan tangan ini di sini. Aku mau tanding sama kalian. Kalau enggak, aku enggak akan nyerah. Meski semua hancur. Aiden, lihat masalah yang kamu buat. Kenapa harus cari masalah sama orang gila ini? Sekarang keluarga Arthur juga terseret. Vino, Si Aiden sialan itu udah bikin Rizal ngamuk. Gimana kamu beresin ini? Yang berbuat yang harus bertanggung jawab. Akan kuberesin. Tunggu dulu. Aiden, aku tahu kamu punya jurus judi. Tapi sekarang, kamu bukanlah lawannya. Rizal, kamu masih ingat aku? Jangan-jangan kamu udah lupa. 10 tahun lalu, waktu turnamen Dewa Judi bawah tanah, waktu itu kalah sama kamu. 3 jariku putus. 10 tahun ini, aku pikirin setiap hari. Gimana caranya menebas jurus ilusimu itu? Taruhan 1 ronde lagi. Kalau aku menang, aku mau 1 tangan dari kalian. Kalau kalah, ambil aja nyawaku. Dia bilang mau taruhan lagi. Atas dasar apa? Hah? Modal nyawa busukmu itu? Maaf, buatku. Itu gak ada harganya. Apa kamu nggak penasaran? Kartu skop 6 ini muncul dari mana? Bagus. Bagus banget. Selama ini nggak ada yang berani nantangin aku. Kalau kamu nyari mati, akan aku bantu. Hah? Itu jurus ilusi! Aiden, kamu udah gila. Kamu mau celakai semuanya baru puas. Vino, Aiden, hati-hati. Jurus ilusi nggak bisa diatasi dengan trik judi biasa. Silakan. Omong kosongmu besar banget. Tapi juga nggak berguna, ha? Kartu aja nggak tersentuh. Kalau kalah akan bikin malu. Kok kita bisa ketemu orang brengsek ini? Vino, Kamu cuma pecundang. Mana mungkin bisa lawan si Rizal? Masih muda. Kenapa pengen cari mati? Jurus itu masih pakai kecepatan. Kalau lihat kebiasaan Rizal, jebakannya pasti baru keluar pas buka kartu. Guru,
Jurus ilusimu hebat banget. Kalau dari bagi kartu udah mulai bikin bingung lawan. Bukannya jadi gak terkalahkan. Jurus ilusi emang kuat. Tapi kalau lawan orang yang fokusnya kuat, efeknya juga jadi berkurang banyak. Timing paling pas buat keluarin jurus itu. Pas buka kartu. Tetapi, jurus ilusi ini punya satu kelemahan fatal. Ilusimu emang makin hebat. Tapi mentok kayak gitu aja. Aku belum keluarin semua jurus. Dia kok bisa tahu cara hadepin aku? Ya udahlah. Andalan pamungkasku masih di belakang. Nggak nyangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi ini udah batasmu kan. Kartuku skop as. Aku nggak percaya kamu bisa ganti kartu ini. Aduh. Percaya diri banget kamu. Dasar bocah cerewet, ngapain banyak bacot? Cepet buka kartu. Kalau enggak, ngaku kalah aja dan tinggalin nyawamu biar ku habisin sendiri. Shell itu shell yang ku kasih ke kamu, Hayden. Ternyata kamu masih simpan itu. Aku kira kamu udah buang. Via, aku ninggalin kamu karena alasan sendiri. Nanti akan kujelaskan semua padamu. Jurus ilusi bisa mengecoh 5 indera. Tapi jurus itu punya kelemahan fatal. Rizal, kamu masih ingat apa yang pernah kubilang padamu? Guru, Ini, dia itu Dewa Judi. Dewa Judi. Dewa Judi? Dewa Judi? Ini nggak mungkin. Apa? Dewa Dewa Judi? Judi? Siapa? Aiden. Nggak tahu juga. Dewa Judi. Ayah, kamu udah pikun ya? Dia itu cuma pecundang. Mana mungkin dia Dewa Judi? Pak Liam, apakah kamu salah lihat? Dewa Judi itu udah lama hilang. Mana mungkin muncul di sini? Tapi tadi aku pikir, aku lihat dia. jangan nakutin orang di sini. Dewa judi itu bisa ngatur semuanya sesuka hatinya di dunia judi. Mana mungkin dia mau jadi pelayan di kedai teh? Iya juga ya. Aku nggak percaya. Hatimu! Udah kacau. Aku udah matiin 5 indera. Ilusi yang kamu banggain itu. Nggak mempan. Cuma nutup mata pakai kain aja pikir kamu itu dewa judi, hah? Bagusan makan coklat aja. Daripada sok misterius, cepetan buka kartunya. Kalau gitu, aku bakal... Tunggu dulu. Kak, jangan-jangan kamu takut pada bocah itu. Tempat begini nggak mungkin ada dewa judi. Palingan cuma nyamar aja. Omong kosong. Coba kamu pikir, dia berani taruhin nyawa dan hartanya kalau nggak yakin akan menang. Mana mungkin dia berani? Kalau emang dia beneran ganti kartuku, berarti tangan kita nggak bisa diselamatkan. Kak,
Kamu kebanyakan mikir. Ilusi andalanmu mana mungkin bisa dipecahin. Bener atau enggak? Akan kita tahu setelah lihat kartunya. Kalau begitu, aku buka kartunya. Aku akui, jurus ilusimu emang hebat. Itu yang paling hebat setelah guruku. Tapi, kamu itu bukan dia. Ayo, ayo, ayo. Yang biru itu apa yang terjadi barusan? Nggak, nggak kelihatan. Kartu Rizal yang terakhir udah ketukar. Aiden, dia berhasil bongkar jurus ilusi. Aidan, ternyata kamu punya jurus sehebat itu. Kamu sembunyiin dari aku? Jangan-jangan kamu... Rizal, kamu ternyata udah berkembang banget. Matikan 5 indera sendiri. Kamu bercanda ya? Siapa? Siapa kamu sebenarnya? Udah kubilang, aku cuma pecundang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Pecundang bisa bongkar jurus ilusiku. Hah? Apalagi bisa tukar kartu bawahku. Nggak mungkin banget. Hah? Hah? Masih inget gak? Kamu pernah tanya cara pasti menang padaku. Guru, teknik ilusi bervariasi. Tapi itu cuma buat balas-balasan. Dan buat capek. Bahkan jurus ilusi pun ada kelemahannya. Apa ada jurus yang bisa menangin semua dan bikin nggak bisa kalah? Maksudmu, cara pasti menang itu? Benar-benar, aku nggak ngerti. Waktu itu, aku nggak jawab kamu. Karena aku juga nggak yakin. Cara pasti menang itu beneran ada atau enggak. Tapi sekarang, gurumu ini udah tahu. Jadi, kamu pasti kalah. Masalah ini, selain dia, nggak ada orang lain tahu. Banyak ciri-ciri yang udah kelihatan, tapi aku nggak sadar. Aku emang bego banget. Kak! Guru! Akhirnya aku menemukanmu. Guru, aku salah ganggu kamu. Aku layak mati. Aku beneran layak mati. Guru? Ini kok bisa seperti ini? Kenapa Rizal panggil dia guru? Dulu Rizal pernah kalah lawan Dewa Judi. Dan terus jadi muridnya. Kalau gitu berarti Aiden, dia beneran Dewa Judi. Dewa judi. Berdiri. Dulu, aku terima kamu sebagai murid. Bukan untuk kamu merebut punya orang. Kalian berdua sudah mencelakai banyak orang di meja judi. Itu sangat berdosa. Benar, Guru. Ajaranmu benar. Aku layak mati. Aku layak mati. Baiklah. Sekarang ku beri kesempatan untuk menebusnya. Baik, Guru. Aku siap ikutin arahanmu. Katakan, siapa di balik turnamen Dewa Judi ini? Murid ngerti. Pasti banyak yang terjadi. Makanya guru hilang begitu lama. Dan semua ini pasti berhubungan dengan turnamen.
Katakan, siapa dalangnya? Guru, apa Anda masih ingat dengan Tino, lawanmu waktu itu? Dialah dalang di balik turnamen ini. Tino. Ternyata itu dia. Sejak guru pensiun, seluruh dunia judi bawah tanah langsung tunduk sama Tino. Orang ini misterius. Kami susah ketemu dia. Belakangan ini ada jejaknya. Dia itu ada di... Kak! Kak! Rizal! Guru! Rizal! 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 Guru! Kak! Kak! Berhenti! Kak! Kamu... Guru! Kak! Aiden, lama nggak ketemu. Aku nggak menyangka kamu bisa keluar dari kurungan besi itu. Karena kamu melanggar janji, maka permainan kita akan diulangi lagi. Akan kuhancurin semuanya yang kamu sayangi. Kak! Kakakku, sebelum mati, dia terus nanya, apa itu cara pasti menang? Tolong kasih tahu dia. Biar dia bisa tenang di alam sana. Kak, kenapa bisa begini? Kak, kamu yang ganti kartu kan? Rizal, dia di detik terakhir berhasil mengganti kartuku. Kalau aku buka kartu duluan, aku akan kalah. Cara pasti menang itu. Jangan judi. Semua judi itu penipuan. Berjudi pasti kalah. Gak judi, baru menang. Nggak judi, baru menang. Kak, kita gak judi lagi ya. Gak judi lagi. Aiden, ternyata kamu emang dewa judi. Semua itu gak ada artinya. Aku udah janji gak akan judi lagi. Om, bisakah janji suatu hal padaku? Maksudmu, mau aku tutup kasino? Dan gak akan judi lagi? Benar. Aku ngerti. Akan kusuruh Vian tutup kasino ini. Apa? Tutup kasino? Ayah, apa ayah udah gila? Kita baru kalahin Andi dan kakaknya. Sekarang kota sungai. Seluruh penjudi akan datang ke sini. Ini kesempatan buat keluarga kita makin maju. Mana bisa tutup kasino di saat seperti ini? Anak kurang ajar. Lihat tanganku. Pengalaman ini apa nggak cukup kejam? Kok kamu lupain omongan Aiden secepat itu? Kenapa kamu keras kepala banget? Aiden. Kalian cuma tahu Aiden. Sekarang si Rizal udah mati. Mungkin matanya rabun. Salah lihat orang. Aiden sebenarnya bukan dewa judi. Dia cuma penipu yang nipu keluarga kita. Kurang ajar. Ayah! Beraninya kamu ngomong kayak gitu pada kakak iparmu. Aiden, dia bukan kakek iparku. Nyala. Vino! Biar aku aja. Andi, bantu aku sebarin berita ke dunia judi. Katakan, seminggu lagi, dewa judi tantang si Tino duel di laut lepas. Dia pasti datang. Vian,
Akan kujelaskan masalah waktu itu padamu. Tunggu aku ya. Vino! Vino! Wah, kenapa dia? Ah, dia udah mati. Iya, udah mati ya. Lihat itu. Dia masih tidak ya? Wah, Aiden, sial Aiden. sekali. Mati. Ada orang mati. Ada orang mati. Tino, dia udah mati, tapi banyak yang lihat, jadi nggak bisa pastiin. Apa kami bubar? Bubar aja dulu. Jangan sampai ketahuan. Ternyata nyawa Aiden gak sekuat itu. Percuma juga kamu di sini. Ambil uangnya. Dan pergilah. Aku nggak ngerti, buat apa kamu bawa dia pulang? Kamu gak rasa dia mirip banget sama adikku? Lagi pula kondisi waktu itu dia masih bernafas. Gak mungkin gak tolong kan? Meskipun angka 2 itu paling kecil, tapi bisa juga munculin keajaiban. Andi, kamu kalah. Kalau bukan karena dia ada uang, aku... Hah? Gak boleh gitu. Aku... Oh, kamu udah sadar? Hah? Kok kamu diam aja? Aku bilang dulu ya, namaku Juan. Hidupmu ini, kami yang udah tolongin. Aku minta uang terima kasih, nggak keterlaluan kan? Jangan dengerin dia. Kami gak minta uang. Lukamu kelihatannya lumayan parah. Kamu baik-baik aja kan? Ingat rumahmu di mana nggak? Istriku nanya kamu budak atau bisu? Katakanlah. Sayang, kalau dilihat-lihat, dia kayak orang bego. Aneh banget, udah bego pun masih genggam erat uangnya. Aku angkat telepon dulu. Kami bakal bantu cari keluargamu. Jangan takut ya. Aku gak akan nyakitin kamu. Sebelum ketemu keluargamu, tinggal dengan tenang di sini. Aku masih ada urusan. Kamu di sini aja, jangan pergi ya. Halo, Faisal. Besok terus besok lagi. Udah hampir setengah tahun. Aku bawa orang ke sana sekarang ya. Kalau masih nggak mau bayar, akan ku habisi kamu. Halo? Halo? Nagih terus. Bisanya cuma nagih aja. Dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Bukan. Kalah. Kalau kalah ya harus ngaku. Ayo, lanjutkan. Kamu kalah. Saatnya bayar. Enggak. Aku bayar atau enggak? Apa urusannya sama kamu? Aduh, maaf ya. Maaf, dia sepupu jauhku. Dia orangnya belak-belakan. Kenapa kamu keluar? Cepat masuk. Orang bego aja tahu kalah harus bayar. Malu-maluin aja. Emang aku bilang gak bakal bayar? Aku bayar sekaligus nanti. Kamu itu udah hutang banyak ronde. Berapa ronde? Yang kalah bayar. Yang kalah bayar. Ah, gak mau main lagi. Kayak aku bakal kabur aja. Aku gak bakal kesini lagi. Aku main. Hati-hati ya. Maaf. sayang. Tadi ada apa? Si bego itu buat keributan. Bukan gitu. Orang itu kalah. Tapi mau hutang. Terus dibilangin dan gak mau main lagi. Aku punya uang. Punya uang? Jago main mayong juga. Menarik. Sayang, tenggorokanku kering banget. Tolong ambilin aku sebotol air. Oke. Sana. Maaf ya, ganggu bentar. Aiden, sini dulu. Hah? Aduh, aku ada urusan penting. Sini dulu. Bentar ya, ganggu bentar. Kamu suka main mayong nggak? Suka. Kalau gitu kakak akan cari orang buat temenin kamu main. Mau nggak? Hah? Wow. Kalau gitu sana main.
Halo, Kak Faisal. Aku udah bisa bayar hutangku. Nanti kamu bawa orang ke kedai mayongku karena aku ada mangsa empuk buat kamu. Kamu pasti akan puas. Hehehe. Sampai ketemu nanti. Sampai jumpa. Juan! Mana mangsanya? Brengsek, gak ada orang di sini. Mau nipu ya? Bakar ya tokomu ya? Kak Faisal. Tenang dulu Kak Faisal. Itu dia lagi duduk di sana. Itu sepupu jauhku. Orangnya bego tapi kaya. Lihat aja. Sebelum kamu datang, aku udah usir semua orang yang ada di sini. Biar kalian gampang ngurasnya. Semua uangnya di kantong itu. Anggap saja buat bayarin hutangku. Pinter juga ya kamu nyari mukanya. Siapa tahu sebenarnya kalian sekongkol untuk menipu aku. Iya kan? Tidak. Aku mau permen. Ada apa? Ada apa? Ambil uang ini, Udah, beli cepetan permen. simpan. Beli permen gak pakai sebanyak Beli itu. permen. Nanti kakak beliin ya. Oke, anak baik? Aku mau permen. Sudah ya, nanti dibelikan. Oke. Aku percaya kamu sekali lagi. Aku mau permen. Juan, Hah? kalian mau main kartu sama sepupu ya? Juan bilang sepupunya pengen main. Jadi, gua ajak adikku buat temenin dia. Ini kurang cocok. Udah. Adik pengen main. Ya udah biarin aja dia main. Kamu nggak percaya? Dik, kamu mau main kan? Mau. Lihat kan? Kalau kamu mau lihat, berdiri aja di samping. Oke, tapi jangan nindas dia ya. Tenang aja. Juan, Ya, adikmu itu beneran kayak orang bego ya. kamu jangan lihat dia sekarang. Kalau ngomongin duit, dia itu pintar banget. Begonya orang pintar itu seperti apa? Gimana kalau kamu kalah dariku? Hah? Dan si bego ini akan lebih parah. Udah siap. Ah. Menang. Menang. Wuh. Menang. Menang 3 kali. Nggak nyangka kamu hebat banget. Mereka aja yang payah. Banyak. Juan, ini apa-apaan sih? Kamu nipu kami ya? Kak Faisal, aku beneran gak nyangka bocah itu hoki banget. Jangan coba-coba bermuka dua kamu ya. Sampai berani mainin aku kasih tahu ya. Kalau saja dia masih menang, kamu akan kuhabisin, mengerti? Tenang aja Kak Faisal. Aku masih ada jurus cadangan. Ronde berikutnya. Aku buat dia mempertaruhkan semua hartanya, lalu ku atur kartu kalian, bikin satu ronde jebakan. Terus buat dia kalah, sampai dia bangkrut. Hehehe. Maksudmu main curang ya? Iya, benar. Boleh juga ya, jahat banget kamu sama saudaramu. Aku nggak peduli gimana caranya ya. Ronde selanjutnya, aku harus lihat uang di atas meja. Hei bocah, bosan banget ya main begini. Bagaimana kalau kita main besar? Satu ronde menentukan. Kalau kamu menang, kami kasih uang double. Kalau kamu kalah, balikin semua uang kami. Gimana? Berani nggak?
Mana ada yang mainnya begini? Jangan-jangan kalian mau nindas dia ya? Indah, apa maksudnya sih? Namanya juga judi, siapa tahu hoki sampai dapat banyak uang. Main kayak begini baru puas. Iya kan Juan? Iya Hah? benar, emang itulah maksudnya. Oke, aku akan kalahin mereka. Ya udah lanjut ayo. Ayo. Dua bambu. Ambil. Aku udah siap untuk menang. Aku juga. Aku juga. Semuanya satu bambu ya. Semuanya satu bambu. Si bego, kita bertiga udah siap. Kalau kamu gak hati-hati, nanti kamu pasti akan kalah sampai kamu bangkrut. Roda nasib itu muter Iya. terus. Sekarang kamu pasti sial. Tadi mereka ngacak kartu pakai trik curang biar urutan kartunya rapi. Sekarang mereka nungguin ayam merah dan itu yang dapatin adik. Begitu dia buang kartu itu akan langsung kalah. Uang adik akan habis semuanya. Kartu ini jelas-jelas jebakan buat adik. Begitu adik keluarin, akan masuk jebakan mereka. Kamu ngapain? Wah, mau mati ya? Kamu ngapain? Cari mati ya? Kak Faisal, tenang dulu. Indah itu gak sengaja. Maaf ya semuanya, tiba-tiba aku agak pusing, jadi hampir jatuh. Kartunya jadi acak-acakan gini, gimana kalau kalian kocok ulang aja? Hei! Kenapa ganggu lagi, ha? Keluar! Keluar. Sekarang keluar! Adik, kakak cuma bisa bantu sampai sini. Sudah sana pergi! Ayo. Pergi! Juan, Iya. istri kamu kenapa sih? Kartuku diacak semua sama dia. Gimana ini? Tenang dulu Kak Faisal. Nanti kita akan ambil satu bambu itu dan buat dia kalah. Sampai gak bersisa. Ya? Karena sudah diacak begini, kita harus kocok ulang Ya. lagi. Habis itu lanjut ya. Benar. Kocok dulu. Lanjutin. Oh, Lanjutin. Nggak bisa begini, Kak. Nggak ketemu kartu itu. Nggak bisa dikocok lagi. Udahlah, tanganku sampai pegel begini. Walaupun dia hoki, dia juga nggak akan mungkin menang dan untung terus. Hei bego, giliranmu. Angin timur. Kang. Cuma Kong, apa hebatnya? Aku udah lihat tadi. Kartu ini pasti satu bambu. Juan, tunggu kamu pegang sendiri ya. Ayo, ambil kartunya lagi. Angin selatan. Kang. Kok dia bisa kong lagi? Aku nggak percaya. Apa hari ini kamu bisa kong sampai akhir? Lanjutkan. Angin barat. Kang.
Pantesan aku nggak dapat satupun kartu angin. Ternyata semuanya ada di tangannya. Angin timur, angin selatan, angin barat. Selanjutnya, jangan-jangan angin utara. Kang! 4 kong juga percuma. Kartu ini pasti 1 bambu yang kami mau. Bocah sia, kamu pasti akan kalah sampai bangkrut. Pasti bangkrut. Satu bambu, 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 satu bambu. Naga merah. Menang! Kalian harus bayar double. Diam! Bocah sialan, masih bilang gak curang kamu ya? 4 kong berturut-turut itu, aku udah main puluhan tahun, gak pernah lihat begini. Masih bilang kalian bukan komplotan, kurang ajar. Kak Faisal, tenang dulu, tenang dulu. Kamu juga. Aku percaya padamu ya. Kalian berdua kerja sama buat ibu kami, ya kan? Ku habisi kamu dulu. Lalu kamu. Aku difitnah, Kak Faisal. Aku difitnah, aku bukan komplotannya. Si Beko, jujur saja sama aku ya. Pas kami kocok kartu tadi, kamu yang buat kan? Kartu bambu yang kamu pegang tadi, begitu ku pegang, langsung berantakan. Itu. 4 kong tadi, sama ini juga. Naga merah, gimana kamu dapatin? Satu bambu yang kalian cari ada di sini. Aku dapetin yang aku mau, jadi begini. Ya ampun. Beneran kayak dewa judi. Akhirnya kamu ngaku kan? Masih bilang ya kalian gak curang, hah? Kak Faisal, anak ini ternyata beneran jenius main judi. Biarin aku bawa dia ke kasino, pasti untung besar. Kenapa aku harus percaya? Pak Faisal, keluargaku ada di sini semua. Dan hartaku juga di sini. Percayalah padaku sekali ini. Asal kamu berikan aku waktu. Aku pasti bisa buat dihasilin banyak uang. Oke. Aku kasih waktu 3 hari. Dan nanti aku kesini lagi. Ayo pergi. Dewa judi, selanjutnya semua tergantung padamu. Iya. Ketino, ada yang bernama Vino, mau bergabung bersamamu. Suruh masuk. Bawa masuk. Kita satu keluarga. Kak, pelan sedikit. Anda Pak Tino ya? Aku Vino. Keluarga Arthur. Percaya omong kosong Aiden, katanya semua judi itu penipuan. Gak judi baru menang. Mereka mau nutup kasino. Tapi aku masih mau judi. Pak Tino, aku boleh ikut Anda? Kenapa aku harus menerimamu? Pasti Anda mau tahu. Aiden. Udah mati atau belum? Waktu dia kecelakaan, aku ada di sana. Aku lihat sendiri, dia udah mati. Kamu lihat sendiri dia sudah mati belum? Bagus. Bagus sekali. Akhirnya dia mati juga. Pak Tino, kalau gitu
Anak ini juga udah nggak ada gunanya. Mendingan Bukannya si Aiden pernah bilang semua judi itu penipuan? Nggak judi baru menang, itu cuma alasan dari orang lemah. Hidup ini emang sebuah taruhan. Hari ini aku terima kamu untuk membuktiin ke Aiden yang sudah mati siapa yang benar. Si bego. Belakangan ini kamu lumayan. Ini bonus buat kamu. Harus dihemat ya. Juan, uang sebanyak ini cukup buat bayar Faisal. Jangan bawa dia judi lagi. Polisi mencari seorang pria penting. Aiden, laki-laki 28 tahun, pernah punya julukan Dewa Judi. Hilang setelah kecelakaan serius di jalan air pada tanggal 1 Januari. aku mau permen susu kelinci. Jangan tipu aku pakai ini. Dia itu dewa judi. Ayah, orang yang kita kirim masih belum ada kabar ya? Meski nggak ketemu orangnya, aku tetap mau terus cari. Hidup harus ketemu orangnya. Mati harus ketemu mayatnya. Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang di lokasi final turnamen Dewa Judi kali ini. Mari kita sambut legenda judi dari Asia yang belum kalah dalam 2 tahun. Biarkan aku bicara sebentar. Aku datang karena diundang sama Dewa Judi. Sayangnya, aku udah datang. Tapi, Dewa Judinya malah gak ada. Dewa judi apaan? Menurutku dia cuma pengecut. Katanya Dewa Judi bersembunyi di keluarga Arthur. Kalau takut mati, mending kalian akuin dia nyerah aja. Kalian? Kalau mau ikutin aturan, begitu waktunya tiba, tapi Dewa Judi nggak muncul, berarti taruhan kali ini akan kumenangkan. Dewa Judi apaan? Itu cuma pecundang. Aiden bukan seorang pecundang. Aku kenal kamu ya. Kamu itu istrinya Aiden ya kan? Memang cantik. Menikahlah denganku. Aku bakal jadi Dewa Judi yang baru. Soal Aiden. Dia udah lama mati. Beneran? Aiden. Akhirnya kamu kembali. Aku tahu kamu gak kenapa-kenapa. Tenang aja. Aiden, ternyata kamu masih hidup. Kenapa? Kamu kecewa lihat aku hidup? Ini gangguan kognitif akibat cedera otak. Biaya perawatannya bisa sampai ratusan juta. Tolong pikirkan baik-baik. Kamu tetap gak mau buat obatin Aiden? Coba pikir, waktu itu adikku juga dibunuh Tino. Aiden jadi begini, pasti karena mereka juga. Lagian uang yang kita dapetin itu dimenangin pakai skillnya Aiden. Bukannya masuk akal, pakai itu buat obatin dia.
Enggak, aku setuju. Aku cuma nggak nyangka aja si bego itu ternyata dewa judi yang aku kagumi. Uang ini harus dipakai. Oke. Aku bisa balik berkat kamu. Hari ini, kesempatan terakhirmu buat selamat. Kali ini, aku nggak cuma mau ngalahin kamu, tapi akan buat kamu ngaku kalah juga. Mengaku kalah dari kamu. Pecundang kayak kamu itu masih berani omong kosong di depanku ya? Hah? Kalau kamu kalah, gak cuma akan masuk penjara aja. Aku juga mau nyawamu itu. Dan keluarga Arthur akan ikut denganmu ke alam baka. Jangan banyak bacot. Mau taruhan apa? Gampang sekali. All in. Ayo. Tunggu dulu. Satu hal lagi. Sebelum taruhan dimulai, aku mau kasih kamu hadiah dulu. Vino? Hmm. Vino? Hadiah ini lumayan iya kan? Kamu mau hadiah ini? Boleh. Tetapi kamu harus buka kartumu dulu di 3 ronde pertama. Kau keterlaluan. Kakak, ayah, tolong aku. Aku nyesel, harusnya dengerin kalian. Tolong aku, tolong aku. Kenapa? Sedikit ketulusan begini aja. Kenapa nyusahin kalian, ha? Kayaknya dia itu harus mati. Baiklah. Aku setuju. Aku buka kartu, lepasin dia dulu. Dewa judi, kau memang berani. Dewa judi, kau memang berani. Vino, kamu gak apa-apa kan? Kemana aja kamu? Kau bisa sampai ketangkap, Vino. Kakak, ayah, semua salahku. Aku janji gak bakal judi lagi. Semua salahku. Berdiri. Yang penting udah balik. Kak Aiden, aku salah. Tino, aku setuju dengan syaratmu. Ayo, mulai saja. Kau memang berani ya sampai buka kartu segala? Jangan salahin aku untuk gak ngingetin tempat ini. Sudah kusiapkan dengan kamera kecepatan tinggi. Kalau kamu main curang, akan langsung ketahuan. Mau mengalahkan aku, gak akan semudah itu. Minimal 100 juta nggak ada batasnya. Kamu yang mulai duluan. 1 miliar. Fall. Hah? Masa? Masa Aiden langsung fall? Padahal kartunya juga nggak jelek. Kerugian buka kartu terlalu jelas. Aiden, semangat. Ini hutang keluarga Arthur padanya. Tapi aku percaya padanya.
Dia pasti punya cara. Aiden, kartuku cuma 2 angka saja. Kamu bahkan gak berani untuk ikut taruhan. Semangatmu sebagai dewa judi ternyata ya cuma segitu aja. Cuma 100 juta, jadiin sedekah ke pengemis aja. Kamu cuma keras kepala. Hmm. 400 juta. Nggak ikut. Fold lagi. Apa yang mau dia lakukan? Dewa judi ini mau kasih uang aja. Straight aja nggak berani ikut. Beneran pengecut. $2 miliar. Baru dapat kartu bagus aja udah sombong kamu ya. Apa kamu nggak takut kalau kartuku Three of Kind? Aku udah dapat 4 of kind. Nggak usah sampai fold kan? Kalau kartuku berikutnya bukan King, maka aku kan rugi. Aku fold. Aku tahu Aiden pasti ada cara. Aiden ini hokinya bagus banget. Vino, apa katamu? Oh, nggak apa-apa. Kubilang Kak Aiden hebat banget. Jangan sombong dulu. Aku nggak kekurangan uang, tahu? Putaran selanjutnya, aku akan serius. Putaran selanjutnya? Putaran selanjutnya. Kamu nggak akan bisa lihat kartuku lagi. Kamu duluan. 2 miliar. Ikut. Double. 2 miliar. 20 miliar. Dia berani sekali. Oh, 2 miliar. sekali. Oh, hebat juga. Aku tidak Aiden, menyangka. kamu ini sombong sekali ya. Tino, apa kamu tahu rahasia pasti menang di atas meja judi? Kalau kamu menang, kamu baru bilang itu nggak judi. Judi ya judi. Kalau enggak, buat apa kamu duduk di sini? Sekarang giliranmu. Aku di sini buat melawan judi. 6 miliar. Apa? Ya benar saja. Wah, Dia sudah gila ya. Strike-ku ini layak bukan? Sok misterius. Aku dilahirkan untuk menakuti lawan, tahu? Wah, Trik sulap sulap pakai tangan udah ketinggalan zaman. Akan ku kasih tahu cara judi yang pasti akan menang. Meja ini ada alat rahasia. Semua kartu ini udah aku tanamin chip dari awal. Begitu meja ini menangkap sinyalnya, aku bisa tahu semua kartu lawan. Dengan menggunakan jam tangan khususku ini. Beneran Skop King. Aiden, anak muda. Jangan gegabah dulu. Gak mungkin tuperku ini kalah sama straightmu yang gak lengkap itu. $6 miliar buat membuka kartumu itu. Kayaknya kamu bisa baca kartuku ya. Hei bocah, kamu masih kurang tenang rupanya ya. Pengen tahu rahasiaku? Kamu gak pantas untuk tahu.
Pak Tino menang dengan 2 pair. Langsung rugi 6 miliar. Sekarang taruhannya tinggal segini aja. Si Dewa Judi pasti akan kalah. Ya, Aiden, akan aku beri 1 kesempatan lagi. Asal kamu sujud ngaku kalah padaku. Aku janji, keluargamu akan aman. Kalau enggak, akan kubuat kamu keluarin semua uang-uangmu untuk selamatin nyawa keluargamu itu. Hari ini, kamu nggak akan bisa ambil uang ataupun nyawaku. Lanjut. Tolong sajin secangkir teh. Kamu duluan. Kartuku sekop queen. Si Aiden pegang kartu as. Aku masih bisa menang. Karena kita udah main sejauh ini, kenapa nggak sekalian main yang gede aja? $60 miliar. Kamu berani nggak? Kartumu paling juga Queen atau King. $60 miliar. Aku main. Sekarang giliran kamu. Kayaknya giliranku lagi. Aku bisa balikin yang kalah kali ini. 100 miliar. Tino, main? 100 miliar. Chip, kamu di meja ini kayaknya nggak sampai 100 miliar. Kamu itu kehilangan akal ya? Aku masih punya 1 cek dari Bank Harmoni. Nilainya 600 miliar. Cukup gak? Kamu bilang 600 miliar, siapa tahu itu bohong. Tolong dicek. Setelah dicek, tiket ini valid. Kayaknya kamu udah keluarin semua hartamu ya. Kalau kamu nekat, oke. Hari ini aku akan main dengan serius. Ikut taruhan 100 miliar. Total taruhan sudah hampir 160 miliar. Aku nggak boleh kalah. Maaf ya. Tehnya tumpah. Aiden, kamu ngapain? Cuma nyenggol teh sampai tumpah aja. Kok heboh? Chip di dalam kartu kena air, jadi nggak bisa dipakai lagi. Karena kartunya basah, aku minta ganti kartu baru. Bandar. Tunggu dulu. Kartuku udah bagus. Mana bisa diganti gitu aja? Tino, kamu takut ya? Aidan, kamu sombong banget ya. Oke, lanjutkan. Kamu kira aku nggak bisa hadapin kamu karena ini? ya Tuhan. Three of Kind As versus Three of Kind Queen. Kartunya gede banget. Nggak nyangka, situasinya kebalik di putaran terakhir ini. Apa Dewa Judi akan menang? Selama kartu terakhirnya aman, Aiden pasti menang. Kamu duluan. Malam ini, aku hoki banget ya.
Three of a kind queen udah cukup gede. Tapi aku three of a kind as. Kayaknya kalau aku nggak all in, bakal malu-maluin julukan Dewa Judiku. Ini sisa uangku. Aku all in. Tino, kamu ikut gak? Sialan, dia mau curang atau beneran punya kartu bagus ya? Kayaknya sekarang aku harus pakai jurus pamungkas. Kaiden, aku mau ngomong sesuatu. Sebenarnya, Tino udah lama mikirin gimana cara ngadepin kamu. Di semua kartu ini udah dipasang chip. Selama kamu dekat dengan meja judi, dia bisa tahu semua kartumu. Vino, kamu hianatin aku! Kak, aku tahu, aku udah salah. Kamu bisa bongkar triknya. Sekarang juga, terus menangin putaran ini. Bukti segini, belum cukup buktiin dia curang. Aku gak punya cukup bukti buat nuduh chip ini dipasang sama dia. Lagian si tua itu pasti udah nyadar juga soal ini. Kalau gitu, bukannya kamu akan kalah. Aku udah rusak rencananya pakai teh. Putaran ini pasti aku menang. Oke deh, Kak. Kamu hati-hati ya. Ternyata kartu king. Aiden. Gagal curang malah mau nipu. Three of kind as ditambah two pair king. Cuma full house. Sedangkan aku punya four of kind queen. Aida, kamu pasti kalah. All in semua uangmu. Aiden, kamu ini masih bodoh ya. Aku juga ikut all in. Lihat kartuku. Three of kind as kamu. Mana bisa mengalahkan four of kind queen milikku ini. Aku all in, berani kamu ikutin juga. Jangan-jangan kamu masih bisa lihat kartuku. Sebelum turnamen dimulai, kamu lupa soal hadiah yang kukasih padamu itu, ha? Vino itu anak buahku. Kartu terakhirmu itu adalah Scorp King. Dan aku udah tahu dari tadi. Vino, kamu tahu nggak apa akibat dari perbuatanmu? Hayden pertaruhkan nyawanya untuk ini. Kenapa kamu lakuin itu? Apa kamu gak ngerasa bersalah sama leluhur keluarga Arthur? Dan apakah kamu layak atas kepercayaan Aiden kepadamu? Pantas. Aku cuma bisa bilang dia pantas dapat ini. Tino, buat kalahin aku, kamu pakai semua cara licikmu. Aku tahu apa yang kamu katakan. Gak judi baru menang. Tapi manusia itu dasarnya mengejar keuntungan. Vino itu ikut aku atas keinginannya sendiri. Soalnya aku bisa membuat dia jadi menang. Sedangkan kamu. Hei Aiden, kamu kalah sampai kamu jadi bangkrut. Pemenangnya udah jelas. Nyawamu itu milikku sekarang. Tunggu dulu. Tunggu dulu.
Aku belum buka kartu terakhir. Jadi belum tahu siapa pemenangnya. Kamu nggak belajar sebelum lihat akibatnya ya? Kamu masih mau ganti kartu kayak dulu, ha? Lihat ini baik-baik ya. Aku mau lihat trik apa lagi yang kamu punya. Hari ini, udah kutunggu 3 tahun. Tino, sekarang waktunya kita selesaikan masalah. Skop as. Ternyata skop as. Aiden dapat four of a kind as. Four of a kind as. Dia menang. Menang, Aiden menang. Foreign As kalahin Foreign Queen. Dewa judi yang asli akhirnya kembali. Dewa judi kembali. Ini beneran Dewa judi. 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 Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa bisa as? Vino, beraninya kamu nipu aku. Benar katamu, Tino. Aku tipu kamu. Dari awal, aku nggak pernah berpihak padamu. Kamu kira bisa ngendalin semuanya. Padahal, kamu itu si bego yang dipermainkan. Kenapa? Kenapa kamu tipu aku? Aku kasih kamu uang, kasih kamu posisi. Aku anggap kamu kepercayaanku. Beraninya kamu hianati aku. Karena dari awal, aku nggak percaya padamu. Ditangkap olehmu dan pura-pura nyerah. Itu demi hari ini. Semua ini biar kamu rasa bakal menang. Padahal kamu kejebak. Dan juga, kabar kematian Kak Aiden juga kebohonganku. Pergi cari Tino. Tino, sejak kamu terima taruhan ini, pemenangnya udah ditentuin. Kamu kalah. Kalah total. Oke. Vino memang hebat. Aiden juga luar biasa. Kalau dunia memang kayak begini, mati saja kalian semua. Ya! Aku tidak menyangka. Aiden, Ternyata dia penipu. akhirnya kamu kejebak di tanganku. Hidup ini juga kayak judi, dan kamu cuma akan kalah. Orang jangan bergerak. Tino, kamu diduga terlibat organisasi mafia, pembunuhan disengaja, buka kasino ilegal, sama banyak lagi kejahatan berat lainnya. Sekarang kamu ditangkap bareng grup kriminal kamu. Bawa dia. Udah berakhir. Aku udah balas dendam. Buatku sendiri dan semua yang pernah disakiti Tino. Karena kontribusimu dalam misi penyamaran ini, hukumanmu dikurangi. Dari 8 tahun menjadi 3 tahun. Waktunya nggak banyak. Pamitlah pada mereka. Tiga tahun itu sebentar aja. Ada rencana apa kalau keluar? Judi udah hancurin banyak orang. Nanti setelah keluar, aku mau jadi pakar anti judi. Beritahu orang, lihat pengalamanku. Semua judi itu penipuan.
gak judi baru menang. Semoga di dunia ini gak ada judi lagi. Fian, 3 tahun lalu aku pergi tanpa pamit. Karena Tino mau ngerugiin kamu. Udah, jangan bahas lagi. Aiden, Aku harus pergi. Eden. 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 3 tahun. Akan kutunggu kamu 3 tahun. 3 tahun lagi kita akan pulang bareng. Oke.